Taufan Mulia Akbar sponsor di KBSK dalam rangka peringatan malam Masyhur Quran di malam 17 Ramadan. Kepadanya waktu dan tempat di bawah silakan. Fadhil Masyhur. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi lailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'a huda ila yaumil mahsyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu ustaz kamu dan ustaz yang ada di PT Freeport Indonesia, yang sama-sama kita hormati para petinggi, kawan-kawan semuanya, jamaah sekalian, yang saya yakin insya Allah semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini sudah sampai saya ini malam yang ke-9. Sudah apa namanya? Kalau bahasa ininya, kalau mobil sudah mogok. Mudah-mudahan ini sudah yang malam ke-4 di masjid apa namanya? Baitur Rahman Camp. 4 hari kali 4 kali ceramah 16 kali. Mudah-mudahan tidak bosan. 16 kali itu kalau saya hitung amplopnya 16 kali. Kadang-kadang. Ini kita malam ini bicara Al-Qur'anul Karim. Tadi kan disebutkan. Tiap agama itu punya kitab masing-masing. Betul nggak? Masing-masing agama mengklaim kitabnya itu kitab suci, kitab produk dari Tuhannya. Agama Yahudi itu punya kitab namanya Taurat. Agama Hindu punya kitab namanya Weda. Agama Buddha itu punya kitab namanya Tripitaka. Orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Betul nggak? Betul aja nih. Orang penyembah api Zoroaster itu punya kitab namanya Zen Avesta. Orang kebatinan, ada nggak kebatinan? Punya kitab juga namanya Gatotho, Serat Centani, Darmo Gandul, dan banyak lagi yang lainnya. Islam ini punya kitab. Diklaim umat Islam punya ini kitab suci, namanya Al-Qur'anul Karim. Percaya nggak ini kitab suci, Pak? Percaya nggak? Ya percaya aja nih. Kitab suci umat Islam namanya Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an kata Allah dan kami yang menjaganya. Apa buktinya? Satu-satunya kitab suci yang paling banyak dihafalkan oleh umatnya, satu-satunya yaitu Al-Qur'anul Karim. Betul tidak? Betul tidak? Imam-imam kita di sini diundang hafal Quran semuanya. Di masjid 68 apa
Darus Saadah sama, di Masjid Forsyth sama, di Masjid Gedelapan sama. Itu belum lagi di masjid-masjid lainnya di Indonesia. Itu baru di Indonesia. Belum lagi negara lain. Subhanallah, begitu banyak orang yang mampu menghafal Al-Quran. Bahkan kita lihat di TV dulu Pak, ada pencarian bakat anak-anak yang menghafal Quran. Saya lupa programnya apa itu. Ada seorang anak lumpuh otaknya, nyata lumpuh otak, nggak bisa jalan, namanya Najah. Hafal Al-Quran 30 juz, bahkan dengan halaman dan nomor-nomornya. Padahal lumpuh otaknya. Subhanallah, ini namanya mukjizat Al-Quran. Ini nanti kita 2 sesi, 1 tentang Al-Quran, 2 tentang Lailatul Qadar. Mungkin sampai jam 11 ya. Nah, ayo. Quran ini satu-satunya kitab yang berani menantang orang. Kalau kalian tidak percaya dengan Quran, bikin kata Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ini, kata Allah, bikinlah semisal Al-Quran, walaupun cuma 1 surat. Tak sanggup, kalau tak sanggup, wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil kawan kalian, panggil selain Allah. Bikin Al-Quran. Malaikat tak sanggup, jin tak sanggup, manusia apalagi tak sanggup. Ada yang sudah mencontoh Ustaz, ada yang menantang, ada. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia bikin Al-Quran tandingan. Ditantang, bikin dia. Ini Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Jadi dia ini pas selalu pengen nandingin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau meludah, sumur jadi obat. Musailamah Al-Kadzdzab meludah juga, jadi racun. Dia selalu niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau ada anak kecil dikasih sama Nabi Muhammad, minta doakan, dipegang kepalanya oleh Rasulullah, ditiup kupingnya, ditiup mulutnya. Musailamah Al-Kadzdzab ikut juga, dia pegang kepala anak itu, dia tiup mulutnya, sampai tua anaknya botak. Ini Musailamah Al-Kadzdzab bikin Quran. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khulqumun tawil wa lahu sail. Allahu Akbar. Bisa aja amin. Jangan hafal ini. Jangan-jangan tak. Kalau imam baca itu ayat, jangan-jangan sujud dulu menonton. Bikin juga al-fil gajah. Wa mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kalian apa itu gajah? Bodohnya ayat. Tapi inilah dia bikin tandingan untuk menandingi Al-Quranul Karim. Tapi luar biasa, ayat yang dibikinnya sekarang tidak jadi apa-apa, cuma jadi bahan melocot dan bercandaan saja. Tapi Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini luar biasa. Fungsinya apa Ustaz? Pertama, dulu waktu orang Arab itu terkenal dengan perkembangan syair. Jadi orang Arab dulu Pak terkenal dengan perkembangan syair-syair. Pandai bikin syair. Dulu ada namanya pasar Ukas. Di situ orang berlomba-lomba bikin syair. Kalau dari Mekah itu arah menuju kota Taif, itu ada namanya pasar Ukas. Di situ orang berlomba-lomba bikin syair. Yang juara 1 biasanya syairnya itu ditempel di dinding Ka'bah. Sering yang juara 1 itu namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sering juara 1 bikin syair. Nah, dia ini disuruh oleh orang-orang kafir, terutama oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Hasan bin Sabit, bisa nggak kamu bikin karangan syair untuk menghina yang namanya Muhammad? Maka kata Hasan bin Sabit, kecil coy. Kalau soal hina menghina nih, serahkan, gue jagoannya. Kalau kau bisa menghina bikin syair yang mantap, kami kasih hadiah emas. Emasnya diambil dari PT Freeport Indonesia. Tak kasih emas 1 plastik Pak. Kata Hasan bin Sabit, kecil, berangkatlah, tunjukkan padaku yang mana Muhammad
aku bikin syair ini. Dibawa sampai berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat Rasulullah, Hasan bin Sabit tak bisa berkata apa-apa, tertunduk, bahkan tak sanggup memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syairnya terkenal sampai sekarang. Yang tadinya kafir, ingin menghina, tiba-tiba berubah menjadi masuk agama Islam. Syairnya pun terkenal sampai sekarang. Apa syairnya? Wa ajmalu minka lam taqat 'ainin wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u qamarun 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 sidanan nabi qamarun wa jamil sidanan nabi wa jamil. Enak nggak Pak? Lumayan. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainin. Mata ini tak pernah memandang wajah yang lebih indah daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Engkau diciptakan sosok yang dilahirkan perempuan dengan sosok yang paling suci, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aib. Engkau Allah ciptakan tanpa cacat, tanpa aib, sempurna. Dari ujung kaki sampai ujung rambut sempurna. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah engkau diciptakan oleh Allah sebagaimana bentuk yang engkau inginkan, seperti pesanan ini bentuknya. Kalau bapak tadi sebelum lahir masih dalam perut nih, kata Allah, kalau lahir nanti bentuknya pengen kayak apa nih? Hidung pesek atau manco? Manco, boleh putih apa hitam? Putih, maka pilihan nih. Kerennya ungkapannya, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah engkau itu diciptakan Allah seperti pesanan yang kau inginkan. Subhanallah, melihat Rasulullah masuk Islam nih. Coba, luar biasanya. Maka Al-Quran pertama kali diturunkan, ini menghancurkan, mengalahkan para pesyair-pesyair Arab pada waktu itu. Luar biasa. Isinya 30 juz, 114 surah. Ayatnya 6.236 ayat. Katanya dalam Al-Quran itu kurang lebih 77.439 kata. Hurufnya terdiri dari 323.015 huruf. Tidak percaya, hitung sendiri. Saya tuh tak hitung juga. Jadi pendapat daripada beberapa ulama. Coba hebatnya ini Quran. Pertama, dengan turunnya Al-Quran maka melemahkan musuh-musuh Allah pada waktu itu. Yang kedua, fungsi Al-Quran menghilangkan kebodohan di muka bumi. Maka orang Islam tidak boleh bodoh. Maka ayat yang pertama kali turun, Iqra. Apa artinya? Bacalah. Iqra. Dipeluk itu Rasulullah. Iqra. Ma ana biqari. Oraiso. Iqra. Oraiso. Iqra. Oraiso. Ma ana biqari. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam. Maka orang Muslim tidak boleh bodoh. Orang Islam tidak boleh terbelakang.
Orang Islam harus pintar, harus cerdas. Makanya Al-Quran memotivasi kita semua. Iqra, baca. Maka orang Islam tidak boleh jatuh ke lubang 2 kali. Hari ini lewat di situ jatuh, wajar, belum tahu. Besok lewat situ jatuh lagi, goblok. Orang Islam harus pintar, pandai membaca situasi dan keadaan. Penceramah juga gitu, mesti pintar membaca situasi, kondisi dan keadaan. Kalau dilihat penumpang itu sudah 3 kali ganti lipatan kaki, itu berarti sudah kelamaan. Ya. Masuk Pak Eko. Ya. Fungsi Quran yang ketiga, ini penting. Apa itu Ustaz? Fungsi Quran yang ketiga yaitu mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya An-Nisa, surah nomor 4. Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, surah nomor, artinya An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Kalau perempuan saja mar'ah, perempuan-perempuan itu jamak An-Nisa, perempuan-perempuan. Nomor surah nomor 4. Maka punya istri boleh? Semangat kalau sudah 4 kalau bisa. Coba. Ustaz Padri Mas. Coba lihat. Coba Al-Quran ini mengangkat harkat, martabat dan derajat kaum wanita. Apa kata Rasulullah? Ini hadis Nabi Muhammad. An-nisa'u imadul bilad. Idza salahat salahat bilad, wa idza fasadat fasadat bilad. Wanita tiangnya negara. Kalau baik wanitanya, baik negaranya. Kalau rusak wanitanya, hancur negaranya. Lihat, yang suka ngebor itu siapa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Gara-gara ngebor, berubahlah dunia ini. Coba kalau rusak perempuannya, rusak negaranya. Makanya nanti di akhir zaman salah satu yang akan dicabut oleh Jibril, berkah yang dicabut salah satunya di akhir zaman. Arfa'ul haya'a minan nisa. Itu kata Jibril. Aku cabut rasa malu dari hati perempuan. Maka perempuan di akhir zaman akan hilang kemaluannya. Hilang rasa malunya. Salah. Maaf, salah. Coba diangkat martabatnya oleh Islam. Bahkan surah nama perempuan diangkat jadi nama surah An-Nisa. Artinya perempuan. Kalau mar'ah itu cuma satu, perempuan. Boleh kata mar'ah itu mintilah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena dari tulang rusuk fungsinya untuk disayang. Saya ada pasang istri. Percaya. Mar'ah itu sekata dengan mir'ah. Mar'ah, mir'ah. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin. Makanya perempuan itu tak bisa lepas dari cermin. Di mana ada perempuan, di situ ada cermin. Makanya yang namanya cermin itu pun mudah retak. Makanya hati perempuan mudah terluka. Asik. Yang namanya cermin retak itu bisa dilem, bisa dilem. Cuman gambarnya sudah tidak sama lagi. Begitupun hati perempuan, kalau dia sudah terluka bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Masuk baik kok. Ya, kalau perempuan sudah terluka, apalagi perempuannya ahli sejarah. Kesalahan kita 30 tahun yang lalu masih ukit-ukitnya. Betul nggak Pak? Ternyata istri kita sama semuanya. Nah, itu mengangkat harkat martabat perempuan. Yang tadinya perempuan itu sekedar untuk memuas nafsu laki-laki, datang Al-Quran, datang Rasulullah mengangkat harkat martabat perempuan. Ketiga, fungsi Quran. Yang 4, yaitu mempersatukan yang tadinya tercerai-berai. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Menurut Imam Ali As-Sabuni, ya ayyuhan nas, itu artinya khitabun li jami'il bashar, itu tafsirnya. Objeknya seluruh umat manusia, ini yang dipanggil. Laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang lahir di Arab Saudi. Yang mulia di sisi Allah bukan orang yang lahir di tanah Arab. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang pandai bahasa Arabnya. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dari gender laki-lakinya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kita ke sini berkumpul. Ada yang dari Papua. Ada Papua? Oh, ada Jawa? Oh, no, kape. Jawa, Jawa melepuh kape. Aku bisa cuma itu. Ada yang dari Kalimantan? Ada dari Sulawesi? Banyak. Semuanya boleh berbeda. Berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda adat istiadat, tapi ketika datang ke PT Freeport Indonesia, semuanya satu niat, satu tujuan untuk membesarkan perusahaan dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga kita di rumah masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Hah? Yang keempat berapa? 5. Nah, Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai petunjuk, Pak. Maka tadi disebutkan oleh siapa tadi panitia pelaksana ya? Mas Tahta, Masya Allah, Mas Tahta. Sambutannya sudah kayak penceramah. Bikin kayaknya penceramah aja. Ya, ini Quran sebagai petunjuk, Pak. Ya, sebagai petunjuk. Bapak beli handphone, itu pasti ada buku petunjuknya, betul nggak? Beli mobil baru, pasti ada buku petunjuknya. Makin mahal itu mobil, makin tebal buku petunjuknya, betul nggak? Begitu pula manusia, ada buku petunjuknya, ada, yaitu Al-Quranul. Ini petunjuk bagi kita semua. Barang siapa yang menyalahi buku petunjuk, hati-hati konslet. Yang menyalahi buku petunjuk, hati-hati konslet. Yang tidak sesuai dengan buku petunjuk, alamat bakalan rusak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya perintah Allah nih. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai Muslim believers, drinking of wine, gamble, make a suppressor idol, rape idol are despicable. What included something so offended may you be lucky. Terjemahannya nah, Pak, perintah Al-Quran, larangan, jangan berjudi, jangan mabuk, jangan zina, itu larang semua itu, lah tak zina. Jangan mengundi nasib dengan anak panah, dilakukan rusak, betul. Innamal khamar, mabuk, jangan mabuk, rusak. Dan dosa yang terbesar rasul dzunub itu mabuk. Kenapa? Karena merusak fungsi alat di tubuh kita yang paling vital, yaitu otak, akal. Padahal inilah yang bisa membedakan baik dan benar. Inilah yang bisa menyebabkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mabuk rusak. Entah itu mabuk minuman ataupun mabuk janda. Yang namanya mabuk pasti kita baik. Habis ini kita surprise, kan enggak soalnya deh. Ya. Judi sama, judi itu menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Saya ulang, judi itu kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Wah, kalau dulu kan di tempat kita tuh waktu saya kecil tuh judi apa yang namanya angka-angka tuh apa namanya?
Toker yang dua angka, tiga angka, apa itu empat angka itu kan? Masih ada nggak saudara? Masih ada. Masya Allah lah. Itu kalau orang sudah judi, gila beneran Pak. Ketemu orang gila dia tanya. Betul nggak? Orang gila. Ya kan? Berapa kira-kira angka malamnya? 32. Dia tembak 32. Keluar sore ke malam, saya lupa tuh. Biasanya pengumuman itu kapan tuh? Gue tahu betul. Keluar 32 ditembaknya. Ternyata pengumumannya 23. Ini kan kalah nih. Penasaran. Waduh, mantap orang gila nih. Rupanya terbalik nih. Akhirnya besok dia cari lagi tuh orang gila. Bro, berapa bro? 29. Wah, 92 nih. 92. Keluar sore. 29. Bangsat katanya. Pak, ini kalahnya bikin penasaran. Makanya tidak ada orang yang sukses karena judi. Itu Pak yang menang tuh bandar semuanya. Dia sudah atur yang mana yang menang. Dia sudah atur bapak menang 2 juta, kalahnya 5 juta. Itu sudah diatur. Ini sudah saya sampaikan malam ini. Kalau masih main judi juga, goblok. Serius Pak, mending belikan beras untuk istri di rumah. Betul tidak? Masa seminggu sudah habis gajian gara-gara judi sulap? Saya cuma tahu sulap itu gimana tuh mainnya? Apakah angka juga? Bukan ya? Coba berhentilah main judi. Tidak ada orang yang sukses karena judi. Tidak ada orang yang kaya karena judi. Ada Ustaz orang kaya. Dia bukan judi itu sekedar sebagai happy-happyan aja. Sekali 2 kali dia berjudi. Tapi kalau dijadikan profesi sebagai penjudi, wah tuh kecuali sampai dewa judi. Dan itu pun di film. Mana ada di dunia nyata? Loh, perhatikan. Maka kalau orang yang sudah menyalahi aturan Al-Quran, maka akibatnya pasti rusak. Lama ini. Ya, Pak, janganlah main judi. Janganlah itu minum khamar. Orang yang minum khamar di Amerika itu ada namanya The National Institute of Drug Abuse. Itu salah satu lembaga munafik Amerika yang berbicara tentang masalah narkotika, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lain. Hafal terus katanya. Hafal ya, Pak. Ya, kalau mau pintar, cerdas, sudah jangan mabuk lagi. Tapi Ustaz, kalau sudah mabuk itu ngefly, hilang masalahnya. Iya, waktu mabuk, selesai mabuk, tambah ke masalah. Betul tidak? Betul tidak? Dan cara merusak orang itu dari mabuk dulu. Makanya dihajar Indonesia ini dengan mabuk-mabukan, sabu di mana-mana. Kalau dulu ada namanya jinek, tahu nggak apa jinek? Pil. Udah sanggup beli jinek itu anak-anak beli misadin. Tahu nggak misadin? Dia makan sekali 10 biji. Yang dia. Ini yang bagi yang tak punya uang. Bagi yang miskin lagi itu bayi bro. Dicampur ajinomoto. Tidak lama datang malaikat Israel. Nah, perhatikan. Nah, sekarang kita surprise ini. Soalnya apa ya? Berapa biji nih Pak? Ada 6 semuanya. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Ini bukannya? Oh ini mas saya. Empat malam saya bagi hadiah, enggak ada dapat hadiah ya kan? Nah, sudah siap? Siap. Panitia. Dilihat. Lihat tuh. Ayo Pak, siap. Oh, panitia juga berlaku ya. Siap. Berapa surah dalam Al-Quran? Coba cepat. Tutup. Ayo Pak, silakan dulu Pak. Wih, mantap. Maju Pak. 1. Terima kasih. Mudah-mudahan bapaknya rajin baca Quran. Amin. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an lis-sabirin.
baca Pak. Nanti Quran yang dijadikan syafaat pada hari kiamat. Kalau Bapak tak bisa baca Quran, wajib berniat dalam hati. Mudahan anakku nanti menjadi ahli Quran. Ayo Ustaz, terus baca. Suaranya mantap. Iya. Sebutkan nama surah ketiga dalam Al-Quran. Ayo Pak, yang mana? Sama-sama. Tunjuk aja. Ya ini yang puji. Hah? Ali Imran. Apa artinya Ali Imran Pak? Ali Imran, terima kasih. Masya Allah. Berapa lagi yang dibagi? 4 lagi ya. Paling untuk habis ini 3 ini disisakan buat terakhir. Yang sudah ada beberapa lagi Pak ya. Fungsinya banyak nih Pak. Kalau hujan bisa dipakai, panas juga bisa. Kalau asam berat mesti. Bisa. Nah, udah siap-siap. Ini luar biasa nih, payung. Mana? Sini sudah. Nah, tadi yang mana Pak? Tadi sebelah kanan apa? Belakang. Semangat betul. Dikasih pertanyaan kayak jawab lah harus. Ayo Bapak yang di belakang, perhatikan nih. Tanggal berapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Belakang. Masih 17 Ramadan. Alhamdulillah. Salam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah ini betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Pak, Quran itu 2 turunnya. 1 dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu turun Quran langsung full 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan Ustaz tanggalnya? Wallahu a'lam bishawab. Dari Lauhul Mahfuz dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur. Turun pertama kali 17 Ramadan. Berangsur-angsur berapa lama? Caranya itu gampang Pak. Ini saya ajarin. Rasul diangkat jadi nabi usia 4, wafat usia 60, 63 kurang 40 berapa? 23 tahun secara berangsur-angsur. Tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Diturunkannya Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Nah, Lailatul Qadar ini rahasia. Maka kata Syekh Syar'i Mutawalli, salah seorang ulama mufassir besar di Mesir, kata beliau Ramadan itu bukan Ramadannya yang mantap, tapi esensi yang ada di dalam Ramadannya itu yang mantap. Kenapa? Karena di Ramadan ada puasa dan di dalam Ramadan ada malam. Ada malam yang paling hebat di dunia. Apa itu? Malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Tapi Rasulullah itu malam kelahirannya cuma sekali. Seumur tidak bisa diulang. Nah, nuzulul Quran Lailatul Qadar ini tiap tahun. Maka dicarilah ini. Kapan turunnya Ustaz Lailatul Qadar? Bulan. Kita persempit lagi.
Ramadan yang mananya Ustaz 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Kita persempit lagi. Yang mana 10 akhir nih Ustaz? Malam apa? Malam ganjil. Maka Imam Al-Ghazali beliau menulis rumusan Lailatul Qadar. Rumusannya ada. Kata Imam Al-Ghazali, kalau puasa itu dimulai hari Minggu, hari Ahad, berarti Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 29 Ramadan. Kalau puasa dimulai hari Senin, maka jatuhnya pada malam 21 Ramadan. Wallahu a'lam, itu sekedar rumus daripada Imam Al-Ghazali. Artinya tidak ada satupun yang tahu. Kawan saya kemarin waktu di pondok senang dia. Aku kira dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Langit belah. Terus ternyata aku bangun pantat kawan di wajahku. Bukan anak pondok kan? Masuk nggak? Masuk Pak Eko. Yang mungkin Lailatul Qadarnya. Dulu di Kalimantan Selatan itu ada ulama besar namanya Syekh Muhammad Arsyad Kalam Ayat Al-Banjari, mengarang begitu banyak kitab, salah satu kitabnya Sabilul Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini 30 tahun belajar di Mekah, 5 tahun belajar di Madinah. Ini tentang Lailatul Qadar. Di Madinah beliau belajar, ketemu dengan ulama sufi tasawuf namanya Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Samad Al-Madani. Di Madinah beliau pula bertemu dengan Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu ulama besar. Maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari suka bertanya. Syekh Sulaiman Al-Qurdi menjawab, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertanya. Hasil tanya jawab itu ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi suatu kitab namanya Fatawa Al-Qurdi, fatwa Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Pulang ke Indonesia, mampir dulu di Betawi. Ada beberapa kiblat yang salah di Jakarta, Betawi. Dibetulkan, lahir kitab namanya Mas'alatul Qiblah fil Betawi. Masalah kiblah yang terjadi di Betawi. Itu Pak, ulama besar melahirkan lagi cici-cici alim semuanya sampai kepada Allah Yarham Abah Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang haulnya terkenal di Kalimantan Selatan terbesar sedunia. Ketika mamat beliau mengandung Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu pas waktu itu beliau berjumpa dengan Lailatul Qadar. Maka doa yang beliau panjatkan pada malam itu, ya Allah, jadikan anak cucu keturunanku semuanya di orang alim. Sampai sekarang seluruh keturunannya menjadi ulama. Makanya Bapak Lailatul Qadar jangan main-main. Bapak beramal di situ itu lebih baik khairun min alfi syahr, 83 tahun 2 bulan, lebih baik. Tapi yang melakukan maksiat di malam itu pun dihitung 1000 tahun. Jadi yang main judi slot pada malam itu 1000 tahun. Hati-hati nih. Kapan Ustaz turunnya? Turunnya ini ada beberapa ulama, ada yang 21, malam ganjil 23. Tapi ada yang mengatakan, banyak ulama mengatakan itu turunnya malam 27 Ramadan. Kenapa Ustaz? Apa namanya tadi? Lailatul Qadar itu dalam Al-Quran disebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Terus Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada yang jadi imam kan? 2 nih. Yang satu bisa jadi imam tapi penakut, yang satu pemberani tapi nggak bisa. Susah juga. Yang satu pemberani tapi nggak bisa, yang satu penakut tapi bisa. Maka akhirnya kata yang penakut ini, kau yang berani dia jadi imam, aku yang di belakangnya dia negur, karena aku bisa, tapi aku tak berani. Kata yang berani, oke lah gitu. Baca dia, Bismillahirrahmanirrahim, Waladhdallin, amin. Kata makmum mantap nih, gak apa. Bacalah masuk nih, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr.
imam ini kan jagoan marah dia, betul ya, betul. Itu beres. Nah, lihat nih, Pak, kita ulang. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Terus berapa kali? Cuma 3 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu pun dalam surah Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya kemuliaan. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran, hurufnya ada 9. Lailatul Qadar itu aja, itu 9 huruf. Diulang sebanyak 3 kali, maka 9 dikali 3. Itulah kenapa plat mobil saya 999. Masuk nggak? Ya. Jadi Bapak nanti kalau pulang ke rumah beli mobil baru platnya 999. Bukan karena tren ikut orang, yang orang 99 itu nggak tahu hitungannya. Tapi ketika Bapak, kenapa 999? Lailatul Qadar. Wah, dah mantap ya kan? Jadi repot Indonesia. Nah, maka Pak, malam apapun itu, yang penting kita disuruh mencari dan menjaga. Ya, mencari dan menjaga kapan itu turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ketika malam itu turun, ini terakhir. Bagi yang merasakan hadirnya Lailatul Qadar ataupun yang tidak merasakan hadirnya Lailatul Qadar, tapi sama-sama beramal pada malam itu, sama-sama diberikan pahala 1000, lebih baik daripada 1000. Bapak ini melihat Lailatul Qadar, dia merasakan Lailatul Qadar. Yang satu tidak tahu, tapi dia baca Quran aja malam itu, sholat malam itu, berzikir malam itu. Sholatnya, zikirnya, baca Qurannya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam. Bis. Siap-siap Pak. Ayo. Kenapa ya soalnya ini? Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama ini bagian mana nih? Bebas saja nih ya. Bagian sini Pak, bagian ini. Nanti kanan, tengah, lurus. Oke ya, ini dulu nih. Pak, siap Pak? Sudah siap? Siap? Siapa yang bikin syair tadi pujian untuk Nabi Muhammad namanya? Tuh, betul, Masya Allah. Maju Pak, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia ya kan? Buat kenal lagi nih. Mantap. Ini ditanya berapakah bulan dalam setahun, itu aja nggak dapat jawab dia Pak. Nih, pertanyaan berikutnya nih. Apa ya? Ini maksudnya itu supaya agak bisa dijawab gitu kan? Apa tuh? Pak, berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Tutup. 6.236. Nah, mantap. Takbir. Oh, Akbar. Mas. Memang versinya banyak Pak, tapi yang menurut Kementerian Agama 63. Terima kasih. Siap. Ujung mana ujung? Siap-siap Pak, sebenarnya Pak. Apa nama lain selain Al-Quran? Sini. Sini Pak. Sudah Pak, betul Pak. Oh, sudah dapat Pak, sudah dapat. Mana tadi? Sini Pak, jalan sini. Sudah dapat satu. Kasih yang lain belum dapat. Udah Pak. Oh. Ganti tangan. Hah? Siapa nama istri saya? Apa bahasa Arabnya perempuan? Lah. Apa? Sini Pak. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau marah satu perempuannya, kalau bisa Pak. Terima kasih Pak. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik,
Saya terakhir minta maaf, minta ampun kalau banyak salah selama berada di lingkungan Reds Camp dan sekitarnya. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan bapak-bapak semuanya, dilayani, dijamu dengan luar biasa, bahkan makanannya enak-enak semuanya. Jujur Pak, saya beberapa kali ceramah di tempat-tempat perusahaan, itu tidak ada yang seenak di PT Freeport Indonesia. Ini enak sekali di PT Freeport. Jujur Pak, ini jujur ya. Saya sampai nambah makan di sini. Bukan nambah, habis tarawih makan lagi. Saking enaknya makan di sini. Kan entah makanannya enak atau mungkin berkahnya yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Hingga bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya syukur-syukur kalau diundang lagi ya kan. Allahumma Jadi demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dari Ustaz Muhammad